pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tiada batasnya. Baik, selamat bergabung di acara Gihon Talk Show Stronger and Healthy Family. Shalom saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar buat Bapak Ibu yang di rumah saat ini? Saya percaya Bapak Ibu sudah pasti selesai makan siang dan sedang duduk di meja menikmati sebuah hidangan dan tentunya ada kopi di sana. Biarlah saat ini sekalian menikmati apa yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu semua, yaitu talk show keluarga. Mari kita bangun keluarga yang kuat dan sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Hari ini tema kita adalah cocok bukan cekcok. Wah, ini tema yang sangat menarik. Semua keluarga pasti mendambakan kerukunan, kebahagiaan, keharmonisan. Suami, istri, dan anak-anak semua hidup rukun dan damai. Karena di sanalah Allah kita memerintahkan berkat-berkatnya tercurah. So hari ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kami telah menghadirkan seorang narasumber yang begitu luar biasa dan begitu diurapi Tuhan. Beliau juga sudah pakar dalam konseling keluarga dan menangani banyak keluarga tentunya. Beliau juga seorang wakil gembala GB Gihon Rayon 12.
Tidak sabar lagi, langsung kita panggilkan narasumber kita hari ini, Bapak Pendeta Yuli Susanto. Ya, shalom Pak Willy, shalom juga buat Bapak Ibu yang di rumah. Saya percaya semua dalam kondisi yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, shalom Pak Yuli, apa kabar Pak? Ya, shalom Pak Willy, kabar Puji baik, Tuhan. puji Tuhan. Bagaimana Terima kasih Pak Pak Willy? Yuli sudah menghadiri undangan kami, sudah hadir di tengah-tengah acara Gihon Talk Show untuk memberkati jemaat Tuhan pada siang hari ini Pak. Terima kasih sekali lagi. Saya percaya Pak Yuli pasti sudah menyiapkan materi yang menarik untuk memberkati jemaat Tuhan semua, betul Pak? Ya, puji Tuhan Pak. Kita persiapkan dengan baik supaya talk show ini siang hari juga menjadi berkat buat banyak orang. Wow, baik Bapak Ibu, Anda juga boleh siapkan catatan Anda. Nanti pada waktu Pak Yuli membawakan materi, sekiranya Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan WhatsApp ke nomor yang ada tertera di bawah ini. Kami menunggu pertanyaan Anda tentunya. Baik, kita langsung diskusi dengan Pak Yuli pada hari ini. Pak Yuli, menurut Bapak nih, kira-kira apa yang Tuhan taruhkan dalam hati Bapak tentang tema yang begitu luar biasa, cocok bukan cekcok. Kalau cocok senyum, kalau cekcok, oh gitu ya. Oke Pak, silakan Pak Yuli. Ya Pak Willy, puji Tuhan. Saya percaya setiap keluarga yang ada, yang sudah dibangun Bapak Willy, tidak luput apa yang dinamakan dengan cekcok. Tapi hari ini kita bicara cocok bukan cekcok. Dan saya percaya kita harus bisa memaknai dengan cara yang benar, seperti itu. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh tentang cocok atau cekcok, saya akan berbicara lebih dahulu gini Pak Willy. Apa sih yang firman Tuhan ajarkan buat kita? Khususnya tentang pernikahan itu sendiri. Nah, karena ini menjadi fondasi kita untuk membangun mindset kita juga waktu kita membangun rumah tangga. Kan seperti itu. Jadi Pak Yuli, banyak keluarga ini ternyata mindsetnya salah Pak Yuli ya. Ya. Kan suami ini imam nih, istri penolong nih. Tak boleh dibalikin ya Pak Yuli? Oh pasti Pak. Wah. Kalau terbalik pasti bermasalah itu Pak. Silakan Pak, lanjut. Nanti jangan sampai terjadi ada istilah suami takut istri. Ya. Wah jadi masalah itu. Ya. Nah Pak Willy gini, saya melihat dari sisi kebenaran firman Tuhan. Kalau kita bicara masalah pernikahan, keluarga, kita isu ini begitu kuat loh di Alkitab tercatat. Kenapa? Karena pernikahan atau keluarga itu lembaga yang pertama Pak. Dan yang tertua yang didesain oleh Tuhan sendiri. Idenya itu datangnya dari Tuhan. Nah itu menarik. Sebelum ada yang namanya bangsa, sebelum ada yang namanya gereja, itu keluarga lebih dahulu. Tuhan yang mendesain itu. Dan saya percaya kalau Tuhan yang mendesain itu pasti penting. Dan yang kedua Pak Willy, isu tentang keluarga ini begitu kental dan sangat banyak dimuat di Alkitab kita. Coba kita melihat yang pertama, dari sisi perjanjian lama. Kitab perjanjian lama itu dibuka, selain dalam kejadian 1 isunya tentang penciptaan, tapi di balik itu juga ada isu tentang keluarga. Kejadian 1 ayat 28. Dan di perjanjian lama, di kitab terakhir, kitab Maleaki, isunya juga tentang keluarga Pak. Kalau Bapak baca di Maleaki pasal yang ke-4 ayat 5 dan ke-6, itu malah nubuatan sebelumnya. Nubuatan tentang pemulihan keluarga. Dan saya percaya itu sedang digenapi juga Tuhan, oleh Tuhan sampai saat ini. Dan di dalam konteks perjanjian baru juga sama. Di dalam Matius pasal ke-1, itu bicara tentang silsilah, bukankah itu keluarga? Dan di Wahyu pasal 22, itu juga di ayat 17 katakan roh dan pengantin wanita. Itu juga bicara masalah keluarga ilahi. Pasal terakhir ya Pak? Pasal terakhir. Jadi sepanjang Alkitab, isu ini begitu kuat. Yang kedua, waktu Allah memutuskan bahwa rencana keselamatan lewat kehadiran Yesus buka bumi ini, Yesus juga terlahir lewat rahim seorang wanita. Karena Maria itu pun dibuai oleh karena Roh Kudus, bukan karena benih laki-laki. Tapi Roh Kudus, Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan Sang Juru Selamat tinggal di tengah-tengah keluarga loh. Tidak sekonyong-konyong muncul. Nah seperti itu. Lalu yang ketiga Pak, saya coba merenungkan gini. Kenapa ya waktu Yesus
Pertama dia muncul, dia melayani pekerjaan bapaknya. Mujizat yang dia lakukan pertama, kok mengubah air jadi anggur waktu perkawinan di Kana. Ada itu Pak di Yohanes pasal yang kedua itu, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kenapa kok enggak orang mati dibangkitkan? Nah ini coba kita menjadi perenungan buat kita semuanya. Sebetulnya kalau zaman now Pak, zaman sekarang, kalau disuruh milih Pak, orang mati dibangkitkan atau air menjadi anggur, pasti kebanyakan dari kita memilih ya orang mati dibangkitkan karena spektakuler Pak. Iya. Apalagi kan Bapak kan suka Pak main di media sosial Pak. Wah diposting jadi viral Pak. Iya. Tapi lakukan bukan itu. Tapi dia menyelamatkan sebuah perkawinan yang ada di Kana. Tapi waktu saya coba membaca firman Tuhan itu, meneliti firman Tuhan itu, di ayat yang ke-11 saya dapatkan firman Tuhan itu berkata seperti ini. Yohanes 2 ayat ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah pemirsa juga yang ada di rumah, Alkitab berkata waktu mujizat itu Yesus lakukan, firman Allah berkata bahwa ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Apa artinya? Saya menangkap bahwa keluarga itu sebenarnya juga representatif Allah di muka bumi ini. Lewat keluarga kita, Allah itu nampak hadir tengah-tengah keluarga kita. Dan keluarga kita juga menjadi perwakilan Allah di muka bumi ini, akan menjadi berkat buat banyak orang. Nah itu betapa pentingnya keluarga Pak. Nah, banyak orang menganggap itu hal yang biasa Pak. Banyak orang berkata ya pokoknya nikah, bangun keluarga. Tapi mereka tidak memperhatikan keluarga mereka. Nah itu yang terjadi. Bahkan saya melihat dalam tulisan-tulisan Paulus Pak. Waktu dia menggambarkan hubungan ada Yesus baik kepala gereja dan juga gerejanya. Waktu saya baca di Alkitab Efesus pasal 5 ayat 27 sampai 33. Ternyata di ayat 32 firman Allah berkata rahasia ini besar. Tapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Artinya apa? Ternyata waktu Paulus menggambarkan hubungan antara kepala gereja yaitu Yesus dengan gerejanya, dia pakai satu contoh ilustrasi yaitu hubungan antara suami istri tengah-tengah keluarga. Artinya ini begitu penting Bapak Ibu. Ini penting Pak, sangat penting. Nah oleh sebab itu cocok bukan cekcok. Kita perlu memperhatikan keluarga kita hari ini. Apalagi tengah-tengah kondisi yang terjadi hari-hari ini. Pandemi Covid, krisis ekonomi. Nah supaya kita bisa kuat, kita harus kuat di tengah-tengah keluarga. Suami istri jadi kuat, orang tua dengan anak jadi kuat, unity. Maka di situ akan bisa melewati badai-badai seperti ini. Nah lebih jauh lagi Pak Willy, saya coba mempelajari apa sih pengertian dari kata cocok dan cekcok. Nah ini menarik ini. Menurut Pak Yuli gimana Pak? Perbedaan antara kata cocok dan cekcok itu di mana Pak? Iya, yang samanya kan ada coknya Pak. Yang penting ada coknya. Iya, tapi memiliki makna yang sangat berbeda sekali. Nah saya coba menggali yang namanya cocok Pak. Itu ternyata banyak sekali arti kata cocok itu sendiri. Tapi waktu saya coba gali-gali, saya menemukan ada beberapa kata yang menjadi arti dari kata cocok itu sendiri. Ternyata kata cocok itu juga memiliki arti sepadan Pak. Nah kalau sepadan Pak, saya merenungkan gini, bukankah pernikahan di dalam Tuhan juga harus sepadan Pak? Terang harus ketemu dengan terang loh, terang gak boleh dengan gelap. Nanti itu beda Pak. Ada orang berkata, buktinya kami bisa kok, tapi nilai apa yang akan dibangun di dalamnya? Bahkan bukan hanya terang dengan terang Pak. Alkitab juga mengajar dalam Mazmur 118. Laki-laki harus takut akan Tuhan. Jadi imam, istrinya jadi penolong. Masalahnya Pak Yuli sekarang laki-laki banyak yang gak takut Tuhan Pak. Banyak yang takut istri Pak. Ya. Silakan. Nah ini perlu dibangun Pak. Itu sepadan. Yang kedua kata cocok itu memiliki arti setuju atau sepakat. Hari-hari ini suami istri harus sepakat loh. Kalau sepakat itu bisa melewati apapun. Sebesar apapun badai, kalau sepakat gak akan cekcok Pak.
Tapi kalau gak sepakat Pak, hal yang kecil pun jadi cekcok Pak. Yang ada, Jadi besar ya Pak Yuli. betul, home sweet home tidak ada lagi Pak, yang ada cuma pertengkaran saja. Kata cocok juga memiliki arti akur. Sehingga kita bisa menikmati suasana itu ada di tengah-tengah keluarga kita. Itu penting, bagaimana Bapak Ibu yang ada di rumah. Karena suasana itu kan perlu dibangun oleh suami istri. Orang yang tinggal dalam rumah itu. Kalau kita akur, suasananya enak, maka kita nyaman tinggal di rumah. Tapi kalau suasananya gak terbangun, gak akur, orang itu malas pulang ke rumah Pak. Ada bapak-bapak kalau bisa pulangnya waktu semua orang di rumah sudah tidur, baru dia datang Pak. Dia keluar rumah kalau yang lainnya belum bangun Pak. Kenapa? Gak menemukan kedamaian, keakuran itu. Tapi sisi yang lain, cekcok itu artinya apa sih? Perselisihan, pertengkaran, perbantahan. Artinya apa? Banyak konflik Pak. Nah itu yang perlu. Konflik itu perlu dikelola dengan baik Pak. Nah sekarang buat kita, termasuk juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Hari-hari ini bagaimana keadaan rumah tangga kita? Banyak cocoknya atau cekcoknya? Banyak akurnya atau banyak berantemnya? Nah itu yang perlu kita bicarakan bersama-sama Pak Willy siang hari ini. Pak Yuli, Oke. jadi ada yang bilang ke saya kemarin gini Pak. Dia bilang, saya sudah tidak takut neraka. Padahal semua umat Tuhan takut neraka Pak ya. Saya tanya, kenapa kamu tidak takut neraka? Dia bilang, karena di rumah saya sudah setiap hari seperti neraka. Haleluya. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa setiap keluarga pasti pingin bahagia. Tentunya Bapak Ibu semua pasti pinginnya cocok. Mari kita bangun bersama keluarga yang kuat, keluarga yang sehat di dalam Tuhan Yesus. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Hey! Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Baik, selamat bergabung kembali di Gihon Talk Show. Stronger and Healthy Family. Baik pemirsa di rumah, firman Allah berkata di 1 Korintus 7 ayat 3, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Amsal juga mengatakan bahwa istri yang cakep, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apakah setiap keluarga pasti selalu cocok? Ada yang bilang demikian. Ya kalau namanya cekcok itu adalah bumbu-bumbu dalam keluarga. Wow, kalau kebanyakan bumbu juga bahaya. Kalau kurang bumbu masakan juga jadi enggak enak. Nah ini kita akan bahas bersama dengan Pak Yuli tentunya. Baik Pak Yuli, Iya, gimana Pak? Jadi apakah setiap keluarga akan selalu cocok Pak? Padahal kan belum tentu juga. Dua orang dengan pribadi yang berbeda. Dengan latar belakang yang berbeda juga. Nah ada yang bilang juga cekcok sedikit itu biasa lah. Tapi ada yang bilang waduh setiap hari cekcok Pak. Wah gimana Pak Yuli, silakan Pak. Iya Pak. Nah pertanyaan sih tadi, apakah setiap keluarga itu apakah selalu cocok? Sekali lagi Pak, dua pribadi yang dipersatukan menjadi satu di dalam Kristus. Dengan latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, kepribadian yang berbeda, temperamen yang berbeda. Itu butuh penyesuaian Pak. Dan butuh juga kemauan bersama-sama untuk yang namanya menjadi cocok itu perlu upaya dari suami istri itu sendiri Pak. Memang banyak orang ngomong Pak, wah bukankah pertengkaran, konflik itu bumbu rumah tangga. Siapa sih yang rumah tangga gak pernah berantem, gak pernah konflik? Benar. Kalau ada orang ngomong tidak pernah, nanti kita akan melihat Pak sebetulnya apa itu pengertian konflik.
Jadi bukannya orang menikah, kata orang menikah cocok baru menikah. Enggak juga ya Pak Yuli ya. Enggak Di dalam juga, Pak. rumah tangga itu begitu menikah masih ada perjuangan untuk menyatukan supaya tidak cekcok tapi justru cocok ya Pak Yuli ya. Oh iya, karena gini Pak, kadang-kadang Pak, orang itu cobalah kalau orang menikah Pak. Mereka begitu lama pasangan calon suami istri Pak, mempersiapkan pernikahan mereka. Ada yang 1 tahun, 2 tahun sebelumnya, setahun sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya, bagaimana acara pemberkatan, acara resepsi berjalan dengan indah. Tapi mereka lupa mempersiapkan bagaimana masuki pernikahan itu sendiri. Padahal seringkali yang kita temukan Pak, yang namanya waktu pacaran Pak, semua cocok Pak. Yang gak cocok pun jadi cocok Pak. Tapi setelah masuk dalam pernikahan, malah banyak cekcoknya Pak. Nah itu yang perlu diperhatikan bersama-sama. Nah Pak Willy, memang betul orang berkata konflik, pertengkaran, cekcok itu bumbu rumah tangga. Tapi pertanyaan gini loh, kalau kita masak sesuatu, apakah kelebihan bumbu terlalu banyak, terlalu sedikit bumbu juga tidak baik? Kan seperti itu. Memang setiap keluarga, kalau kita membangun sebuah rumah tangga, tidak akan terlepas Pak dari namanya persoalan, konflik, cekcok. Tapi bukan itu Pak. Bagaimana waktu itu terjadi, kita mengatasinya. Bagaimana menyelesaikannya dan suami sih jadi pemenang gitu loh. Nah itu yang lebih jauh, yang lebih perlu kita pikirkan bersama-sama. Nah itu yang perlu kita bangun bersama-sama. Pak Willy, saya belajar gini ya. Sebetulnya apa sih pengertian dari konflik itu sendiri? Ada orang berkata, Pak saya gak pernah kok pukul istri saya. Kalau Anda memukul itu sudah KDRT, itu beda lagi. Tapi apa sih pengertian dari konflik itu sendiri? Nah saya menemukan gini Pak. Yang namanya konflik itu artinya memanasnya emosi karena tidak terpenuhinya keinginan, kebutuhan atau dorongan. Jadi yang namanya konflik itu memanasnya emosi seseorang. Bisa suami, bisa istri. Karena tidak terpenuhi, apa yang gak terpenuhinya? Keinginannya, lalu kebutuhannya, atau dorongan. Nah keinginan, itu kan banyak Pak. Contoh deh, suami sudah sibuk di luar Pak kerja, dia kelelahan mungkin. Lalu dia bekerja pagi sampai sore, bahkan mungkin dia mulai malam baru tiba sampai di rumah. Sang istri Pak, kelihatannya mungkin di pandangan suaminya, dia kan cuma di rumah. Dia cuma ngurus rumah, ngurus anak, memasak gitu. Ternyata itu juga hal yang melelahkan sebetulnya. Nah waktu suami sampai di rumah, dia ingin keadaan tenang, tidak diganggu Pak. Iya kan? Tapi anak-anak masih kecil-kecil Pak. Bapaknya datang maunya main. Karena lelah Pak, tiba-tiba ngomongnya jadi keras Pak. Sampai anaknya ketakutan. Dia gak mau diganggu. Mungkin dia maunya cuma di ruang tamu, mau nonton, mau apa. Istrinya juga sebenarnya kelelahan Pak. Perlu diperhatikan oleh sang suami. Mungkin mereka tidak ribut secara mulut Pak. Tapi apa yang terjadi? Respon mereka itu yang membedakannya. Istri jengkel Pak lihat suaminya, di dapur Pak dia cuci piring, semua pada bunyi Pak. Dia buka kulkas dibanting pintu kulkasnya. Isi suaminya juga lihat gitu, dia marah juga. Tapi dia nggak utarakan Pak. Kucing lewat ditendang sama dia Pak. Anak-anak ribut sedikit dibentak Pak. Kenapa? Itu tadi Pak, tidak terpenuhinya keinginan, dorongan, kebutuhan yang ada. Nah masing-masing pria dan wanita membutuhkan itu Pak. Suami sih juga membutuhkan seperti itu. Tapi repotnya Pak Yulin ini, kadang-kadang istri sama suami ini keinginannya berbeda-beda Pak Yuli. Nah, Istri maunya shopping terus Pak. Jalan-jalan terus Pak. Sedangkan suami maunya rileks, mau istirahat Pak. Nah ini gimana Pak cara menyatukan ini Pak? Nah Pak, mengenali kepribadian pasangan temperamen itu penting loh Pak. Itu penting. Contoh ya, orang suami yang dia dominan Pak, dia maunya traveling Pak. Tapi istri yang stabil maunya tinggal di rumah Pak. Dia gak suka. Makanya pengenalan itu penting Pak. Suatu kali Pak, saya pernah Pak
lagi membina ini bimbingan pranikah Pak. Baru pacaran cuma 6 bulan loh Pak. Oke. Pacaran 6 bulan, memang sudah bekerja Pak. Usia udah cukup, punya pekerjaan. Ininya udah mapan ya Pak. Umur juga Udah siap. sudah siap Pak. Oke. Tapi pacarannya Pak, dalam 6 bulan itu lebih banyak lewat telepon Pak. Ketemu pun bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Memutuskan nikah. Oke. Waktu masuk konseling saya tanya, udah kenal betul nggak karakternya? Udah Pak. Berapa persen sih? Kalau saya 80% Pak. Ini dari Tuhan Pak. Wah gak ada lawannya Pak. Wah, kalau dari Tuhan, udah pas itu Pak. Nah masalahnya kenal betul nggak karakternya? Jangan sampai setelah menikah kaget-kaget Pak. Kok berbeda dengan apa yang dilihat sebelumnya? Nah itu yang terjadi Pak. Nah Pak Willy, saya menemukan ada begitu banyak sumber atau penyebab terjadinya konflik Pak. Saya menemukan ada beberapa hal. Yang pertama Pak, karena perbedaan karakter. Tadi saya katakan kalau suami itu dominan Pak. Dia itu kan cepat kali keputusan, cepat segala sesuatunya. Istri yang stabil beda lagi. Istri yang stabil itu lebih lambat pembawaannya Pak. Nah suami tidak tahan Pak. Ya bagaimana Bapak Ibu yang di rumah? Lihat suaminya mau cepet. Istrinya juga tertekan Pak. Jadi akhirnya muncul banyak konflik karena perbedaan karakter tadi Pak. Dan mereka nggak memahaminya. Suami mau cepat, istrinya lambat. Suaminya nggak tahan lihat istrinya tertekan karena suaminya. Kadang-kadang karena cepatnya Pak, salah ambil keputusan Pak. Karena perbedaan karakter ini. Yang kedua contohnya Pak, perbedaan pemahaman. Karena beda latar belakang Pak. Contoh saja Pak, kalau misalnya si suami itu Pak, dari keluarga yang misalnya contoh aja kalau makan Pak. Keluarga suami, keluarga ya kalau mau makan udah terhidang di meja makan silakan ambil makan. Tapi si istri tidak seperti itu, ini keluarga hangat istrinya. Kalau makan kumpul bersama dulu sambil makan bersama. Nikah Pak, kalau nggak paham Pak bisa berantem Pak. Yang satu maunya udah matang ambil aja makan. Tapi yang satu berkata kumpul dulu dong semua. Setelah kumpul baru makan. Perbedaan Pak dari pemahaman. Atau yang ketiga perilaku yang kurang menghargai pasangan Pak. Nah ini penting Bapak Ibu. Karena sekali lagi kita kan menikah ini dengan orang yang latar belakangnya berbeda. Nah ini penting kita perhatikan perilaku yang kurang menghargai pasangan. Jujur ada 3 kata ini menarik Pak Willy. Juga buat Bapak Ibu yang di rumah 3 kata ini 3 kata ajaib. Kata I love you. Ayo bapak, kapan terakhir ngomong sama istrinya I love you? Atau yang kedua I love you. Iya kan? Sekarang nggak begitu Pak Yuli. Oh Sekarang, gitu. I love you. Nah ini kata ajaib Pak. Yang kedua thank you. Kata ini sangat powerful Pak Willy. Ngomong terima kasih itu perlu dibangun loh di dalam keluarga. Cobalah istri udah masak, iya kan, membawakan teh kopi buat suami. Bisa gak suami berkata terima kasih ya mam? Kadang-kadang udah itu kan tanggung jawab dia. Orang tuh perlu dihargai. Lalu kata lagi Pak, ada sorry. Ada orang susah sekali minta maaf. Padahal ngomong maaf itu perlu diucapin, jangan ngomong gini. Ada orang berkata, dia kan tahu isi hatiku. Oh enggak, perlu ngomong. Kalau kita salah ngomong, aduh mam, sorry ya, saya salah. Pah, sorry ya, aku salah tadi. Itu selesai masalah. Nah kadang-kadang ini enggak terjadi. Kurang menghargai pasangan. Dianggap biasa itu. Jujur, Pak Willy udah nikah berapa tahun ya Pak? Saya 20 tahun. 20 tahun kan Pak? Nah kalau istri dibilang, mam, I love you ya. Langsung saya peluk Pak Yuli. Kan senang kan? Istrinya senang kan? Kan jangan dikatakan gombal ada maunya, enggak gitu. Tapi orang tuh suka seperti itu. Bapak pulang gitu, Pak sesuatu sih katakan, Pak terima kasih ya Pak. Itu senang, kebanggaan sebetulnya. Nah itu budaya yang perlu kita bangun bersama. Ada juga penyebabnya karena kompetisi Pak, yang enggak sehat. Bisa dalam rumah tangga suami istri itu berkompetisi loh Pak.
Kenapa Pak? Gak mau kalah dengan pasangannya. Coba istrinya bekerja Pak, suaminya juga bekerja. Ternyata waktu mereka bekerja Pak, posisi istrinya itu jauh lebih baik Pak. Mungkin di perusahaan dia pimpinan Pak, salah satu pimpinan perusahaan. Suaminya tidak Pak. Terbiasa memimpin Pak, di salah satu mungkin perusahaan atau bagian yang dia pimpin, terbawa ke rumah Pak. Dan ternyata di rumah pun dia ingin jadi kepala. Ini menimbulkan sebuah konflik antara suami istri. Atau selanjutnya bisa juga tugas dan tanggung jawab yang gak pernah dirumuskan. Siapa yang jadi suami, siapa yang jadi istri, apa tanggung jawabnya suami atau tanggung jawab istri, tidak pernah dibicarakan bersama. Nah kalau buat saya Pak gini, buat yang akan menikah nih atau orang-orang tua yang anaknya mau menikah, ini perlu dibicarakan bersama-sama. Sehingga waktu masuk pernikahan itu jadi indah. Seperti itu sih Pak yang saya lihat. Baik Pak Yuli, kita akan break sebentar, kita ngeteh dulu ya Pak Yuli ya. Pemirsa, konflik itu seperti api. Kalau tidak dipadamkan bisa jadi kebakaran. Kak Seto mengatakan bahwa konflik keluarga melibatkan suami dan istri, korbannya adalah anak-anak. Konflik apakah mau diperpanjang atau diselesaikan? Kita kembali setelah yang satu ini. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Baik, selamat bergabung kembali di Gihon Talk Show. Stronger and Healthy Family. Baik Pak Yuli, kita akan bahas lebih jauh nih. Pemirsa, ini makin seru nih. Pastikan Anda menyiapkan pertanyaan Anda dan Pak Yuli akan menjawab. Pak Yuli, kita bahas lebih dalam yuk. Ini jadi gimana Pak? Konflik ini akan diperpanjang atau diperpendek nih? Gimana Pak Yuli? Ya, konflik itu lebih bagus diperpanjang atau diperpendek. Seharusnya diperpendek Pak. Tapi faktanya banyak juga yang malah diperpanjang Pak. Kalau nggak rame itu nggak enak katanya Pak. Nah Pak, saya lihat di firman Tuhan Pak. Efesus pasal 4 ayat 26-27. Alkitab berkata gini. Apabila kamu jadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, termasuk juga permisi yang ada di rumah. Jelas ayat ini mengajar kepada kita. Konflik itu perlu dipersingkat dan diselesaikan. Jangan terlalu lama. Supaya apa? Keluarga kita menjadi lebih baik lagi. Jelas kita tadi berkata jangan berbuat dosa. Kalau marah itu jangan sampai matahari terbenam. Artinya kalau konflik terjadi, jangan berlarut-larut. Kenapa? Selanjutnya berkata, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Semakin rame, semakin diperpanjang, setannya iblisnya bersorak Pak Willy. Kalau bisa lanjut. Karena semakin hancur, iblis itu Pak, kalau keluarga itu sudah hancur, maka semuanya akan hancur Pak. Dia maunya seperti itu. Tapi Tuhan mau sekali lagi keluarga itu Tuhan yang mendesain loh. Dan Tuhan sangat konsisten tentang keluarga ini. Nah persoalannya mau panjang atau pendek kan tergantung dari reaksi orang waktu konflik itu muncul Pak. Bagaimana kita mengelola konflik, bereaksi juga terhadap konflik itu sendiri. Saya menemukan beberapa hal Pak. Kalau orang sedang menghadapi konflik yang pertama Pak, mengalah Pak.
Daripada ribut udah deh ngalah. Tetapi apakah itu juga jadi solusi? Itu perlu juga. Ada banyak reaksi orang dalam menghadapi konflik itu sendiri Pak. Konflik suami istri seperti itu. Suatu kali Pak ada orang berbicara kepada saya, Pak saya udah menikah sekian tahun. Ini tahun ke-10 Pak. Dan saya bingung untuk apa saya menikah. Saya tanya ada apa Pak? Disitulah kami berbicara Pak. Masalahnya simpel Pak. Setiap konflik suami istri terjadi, suaminya selalu berkata gini, terserah kamu. Bayangkan dari hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun Pak. Setiap mereka konflik atau ribut, jawaban suaminya terserah kamu. Akhirnya betul-betul terserah istrinya Pak. Apa yang dia mau dia harus dapatkan Pak. Suaminya stres Pak. Akhirnya kami berbicara tidak seperti itu. Kata itu harus mulai dibuang. Tidak boleh seperti itu. Atau yang kedua Pak, bukan hanya mengalah. Yang kedua yaitu mendiamkan Pak. Berapa banyak kita temukan suami istri menjadi Mr. Mrs. No Problem Pak. Kita mengenal ada penyakit namanya TBC Pak. Di rumah tangga ternyata ada juga penyakit TBC Pak. Tubi cuek Pak. Iya cuek aja Pak. Gak mau tahu Pak. Nah itu yang terjadi. Tapi anehnya Pak, setiap konflik Pak, dianggap sudah selesai. Nanti minggu berikutnya atau sebulan berikutnya, muncul lagi hal yang sama. Kenapa? Gak pernah diselesaikan. Ayo Bapak Ibu yang di rumah, bagaimana dengan kita? Mana yang seperti menggambarkan diri kita? Atau yang selanjutnya bertengkar untuk menang Pak. Berapa banyak waktu konflik terjadi suami istri, mereka itu gak menyelesaikan masalah, tapi ributnya yang diperbesar Pak. Siapa urat lehernya yang paling menonjol, suara paling keras, yang bisa membentak, itu yang paling hebat Pak. Dan mereka lupa waktu itu terjadi, itu menyakiti pasangannya Pak. Sehingga berapa banyak orangnya terluka Pak. Hatinya terluka, emosinya kena di situ Pak. Ada contoh yang lain selanjutnya, yaitu menghindari Pak. Menghindari masalah. Tapi yang Tuhan mau, kita tuh menyelesaikan. Belajar setiap ada konflik suami istri juga bisa berbicara dengan baik. Menyelesaikan dengan baik. Apa akar persoalannya? Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan itu Pak. Semua masalah pasti bisa diselesaikan. Asal suami istri memiliki kemampuan untuk menyelesaikan. Dan waktu itu terjadi, ayo belajar melihat dari sisi sebetulnya akar masalahnya apa sih? Kalau kita ketemu akar masalahnya, bagaimana menyelesaikannya? Nah kadang-kadang akar masalahnya nggak disentuh Pak. Tapi berkembang, diperluas. Masalah anak, ribut masalah anak Pak. Tiba-tiba saling menyerang antara suami istri. Gak puas menyerang pribadi pasangannya. Opungnya juga diikutin, kakek neneknya diikuti. Lalu keluar kalimat, memang dasar keturunan memanglah keluarganya seperti itu. Apa hubungannya dengan anak mereka Pak? Ayo selesaikan dengan baik. Maka semua masalah akan bisa selesaikan dengan baik. Persingkat Pak, jangan diperpanjang. Baik Pak Yuli, nah sekarang kita akan masuk ke poin yang sangat penting. Bagaimana merubah konflik itu menjadi berkat. Tadi menarik nih Pak Yuli cerita tentang suami harus memahami istri dan sebaliknya. Ada seorang suami yang melihat istrinya keuring-uringan, sepertinya sakit Pak Yuli. Dibawalah ke dokter Pak. Di dokter kasih saran, wah nampaknya ibu ini agak stres. So tolong bicarakan sama suami, baiknya jalan-jalan dulu ke Paris, ke Hong Kong, ke Belanda dan seterusnya. Sampai di rumah suaminya tanya, gimana Ma, tadi ke dokter hasilnya bagaimana? Oh dokter bilang saya stres Ma. Jadi ya dokter sarankan ya itu jalan-jalan ke London, ke Jerman, ke Paris dan sebagainya. Lalu suaminya bilang begini, ya kita cari dokter lain aja. Jadi Pak Yuli bagaimana nih merubah konflik ini jadi berkat? Karena kalau nggak diubah jadi berkat, ini suami istri kan jadinya saling curiga, saling serang dengan bahasa-bahasa yang verbal, akhirnya saling melukai seperti itu. Gimana Pak Yuli tipsnya? Iya. Nah tips untuk mengubah konflik itu jadi berkat Pak. Sekali lagi Pak, setiap keluarga tidak terlepas dengan apa yang dinamakan dengan konflik. Sekali lagi pengertian konfliknya harus jelas gitu Pak.
Nah, untuk mengubah konflik jadi berkat, Pak, ada berapa tips, Pak. Yang pertama, suami istri belajar meminta hikmat dari Tuhan. Sehebat apapun kita suami, sehebat apapun kita sebagai istri, setiap kita juga punya kelebihan, punya kekurangan. Makanya pernikahan, Pak, itu kan dibangun dengan cinta dan juga komitmen kan, Pak. Komitmen juga untuk belajar menerima kelebihan dan kekurangan pasangan. Untuk juga mengerti pasangan, Pak. Seperti itu. Ayo minta hikmat dari Tuhan. Kolose 2:3 berkata, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala hikmat, harta hikmat dan pengetahuan. Minta, Pak. Jangan lupa loh, Pak. Kita akan tahu firman Tuhan mengajar pada kita bahwa kepala dari istri itu suami. Tapi kepala dari suami itu Kristus. Nah, kita perlu Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Oleh sebab itu, ayo kalau ada sesuatu datang juga kepada Tuhan. Suami istri belajar tuh datang kepada Tuhan, Pak. Saya pernah, Pak, mengajar bahwa ada berbagai macam bentuk kesatuan. Kesatuan fisik terbangun oleh suami istri, tapi kesatuan roh itu penting. Kesatuan roh terbangun lewat apa? Waktu suami istri berdoa bersama, Pak. Kalau itu terbiasa dibangun, Pak, kalau ada masalah mereka kan bisa datang kepada Tuhan. Tapi kalau kesatuan roh gak pernah terbangun, Pak, susah mereka datang kepada Tuhan. Yang ada cuma saling menyalahkan. Nah itu perlu, Pak. Makanya gereja kita, Pak, kan ada namanya mesbah dan mesbah. Perlu dibangun. Saat teduh, mesbah keluarga, ayo bangun di rumah-rumah kita. Kalau ada masalah, ada konflik untuk mengubah jadi berkat, satu keluarga bisa datang kepada Tuhan. Tapi kalau nggak pernah, Pak, bagaimana kalau ada masalah, Pak? Oh, malah takut datang sama Tuhan, Pak. Kaku semuanya, Pak. Makanya masalah nggak pernah selesai. Nah itu yang terjadi, Pak. Ayo yang kedua, ayo miliki sikap mau belajar. Pengalaman itu guru yang terbaik. Jadi setiap ada sesuatu kita perlu belajar. Kenapa itu bisa terjadi? Itu tadi Pak, Bapak sampaikan. Iya kan? Waduh, istrinya udah uring-uringan. Kalau suami memahami istri, Pak, dia akan tahu kenapa dia uring-uringan ya. Oh, mungkin dia sudah terlalu lama. Ini kan lagi, Pak, banyak stay at home, Pak. Mungkin gak bisa keluar, Pak. Suaminya ada tempat kerja, Pak. Masih bisa lihat yang lain, Pak. Istrinya sudah berbulan-bulan ada di rumah, Pak. Kalau udah uring-uringan seharusnya kan bisa, Pak. Caranya kan banyak cara, Pak. Mungkin perlu jalan-jalan gitu loh, Pak. Kan Baik. seperti itu. Baik Pak Yuli, ini nampaknya sudah banyak WA yang masuk Pak Yuli. Jadi ini nampaknya jemaat Tuhan sangat antusias. Banyak sekali pertanyaan mau ditanyakan ke Pak Yuli. Namun kita kembali setelah yang satu ini. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Baik, kita kembali ke Gihon Talk Show, Stronger and Healthy Family. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Boksu Willy, jaketnya beli di mana? Waduh, nanti saya japri aja Pak ya. Jaketnya beli di mana? Oke, yang kedua, kita bahas langsung yang pertanyaan berkaitan sama keluarga dulu Pak Yuli. Jadi ada satu pertanyaan menarik dari pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih Pak Yuli sudah membagikan banyak hal. Ada satu pertanyaan Pak Yuli, jadi hari-hari ini dari seorang suami nih. Jadi saya tidak sebutkan namanya. Ini dari seorang suami, ini isi hatinya lah ya Pak Yuli ya. Karena saat ini kena PHK Pak Yuli. Jadi orang ini udah gak bekerja.
Nah, dalam 3 bulan ini di rumah tangga jadi ada sedikit konflik-konflik kecil Pak Yuli. Gimana Pak cara mengatasi ini? Iya Pak. Nah ini sekarang ini sedang banyak terjadi seperti ini ya Pak ya. Bahkan kita menemukan dari berbagai sumber berita yang kita dengar, banyak PHK terjadi di mana-mana, orang kesulitan ekonomi. Nah kalau ini terjadi seperti ini kan Pak, faktanya memang seperti itu. Nah itu yang pertama yang perlu kita pahami. Jadi suami memahami memang faktanya udah terjadi PHK, itu dulu. Lalu yang kedua bagaimana mengatasinya kan Pak. Nah bukan malah dibuat ribut suami istri. Tadi saya sudah sampaikan kan Pak, mengubah konflik jadi berkat, ya ayo dua-dua sepakat. Berdoa, minta hikmat pada Tuhan, apa yang mereka lakukan. Kita juga percaya firman Tuhan Pak, Matius 18-19. Jika 2 orang berdoa minta apapun di dalam Tuhan, Tuhan akan menjawab loh. Kalau suami sepakat itu dahsyat Pak. Tapi yang ketiga Pak, waktu itu terjadi, istri itu kan penolong Pak. Seharusnya tidak memperkeruh suasana. Nah, seringkali malah ribut berantem Pak. Sebagai penolong seharusnya memberi support pada suami. Dengan kalimat-kalimat gak apa-apa. Kita pasti akan bisa melewati bersama. Apa yang bisa lakukan kita bersama-sama. Apa yang perlu kami dukung Pak. Suami akan jadi kuat Pak. Jangan kalau jadi seperti ini malah nyalain suami Pak. Lalu ribut. Tapi juga gak selesai masalahnya Pak. Nah itu yang terjadi. Nah saya teringat satu firman Tuhan Pak Willy. Ada seorang istri Nabi Pak. Waktu dia meninggal. Istri seorang Nabi. Waktu suaminya meninggal Pak. Ditinggalin utang malahan Pak. Bahkan anaknya mau dijual Pak. Anaknya mau istilahnya Pak itu menjadi alat bayar utang itu sendiri. Lalu yang menarik. Waktu Nabi Allah. Dia datang ke Nabi Allah. Apa yang katakan Nabi Allah itu? Coba saya bacakan satu ayat ya Pak ya. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, apa yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ternyata dia coba katakan, Abdi Allah cuma bertanya, apa yang kau punya? Cuma buli-buli berisi minyak. Nah, Pak Willy dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah, ada satu kalimat seperti ini. Ini bahasa saya sih, kalimat saya. The power of kepepet. Kadang-kadang kalau seseorang itu kepepet, potensinya bisa keluar. Saya melihat hari-hari ini ada banyak talenta, kemampuan yang sebetulnya itu tersembunyi akhirnya muncul di tengah-tengah kondisi seperti ini. Ada orang contoh, seorang ibu ternyata dia pandai memasak. Di tengah-tengah kondisi krisis sekarang terjadi seperti ini, dia pakai talenta ini. Gak perlu dia buka warung, gak perlu dia buka restoran, sekarang dengan media sosial tinggal diposting Pak. Menjadi penambahan income buat dia. Nah seperti itu. Nah itu contoh-contoh. Lalu selanjutnya Pak Willy, kalau sudah terjadi seperti itu, mereka mengalami krisis seperti itu, ayo kelola juga apa yang dipunyai. Harus memaintain lagi cash flow keluarga. Mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan. Supaya tidak tumpang tindih. Sehingga dana yang ada bisa kelola dengan baik. Sembari terus mencari. Suaminya mencari pekerjaan dan sebagainya. Intinya apa? Dijalani bersama Pak. Tapi bukan dibuat sebuah konflik pertengkaran. Itu sih Pak. Pak Yuli, ini ada jeritan hati suami lagi nih. Ini banyak kali ya suami yang nanya ya, bapak-bapak ini. Pak Yuli, istri saya suka shopping Pak. Padahal hari-hari ini kondisi ekonomi juga agak terganggu. Kalau istriku ini tidak shopping, nah pulang-pulang konflik. Gimana Pak? Bukan menekannya, mengkondisikan agar istri ini tidak shopping Pak. Silakan. Iya. Wah. Nah kembali lagi Bapak Ibu, pernikahan itu dibangun oleh seorang pria, seorang wanita yang memiliki sebuah juga komitmen untuk membangun dengan baik.
Nah kalau dalam kondisi seperti ini, makanya sekali lagi Pak, kuncinya di mana? Itu semua kan di komunikasi Pak. Dan waktu kita berkomunikasi dengan pasangan, ayo ngomong dengan baik, dengan keterbukaan. Saya percaya keterbukaan itu penting di tengah keluarga. Jadi perlu berkomunikasi dengan baik, perlu terbuka satu dengan yang lain. Suami saya ngomong, mak kalau gini terus habis kita. Istri pun harus bisa memahami hal seperti ini. Pak, termasuk juga Bapak Ibu yang ada di rumah nih. Dulu waktu kita mau masuk dalam sebuah pernikahan nih, yang namanya orang mencintai Pak selalu berkorban loh Pak. Orang menikah itu kan, saya cinta, saya mau menikah gitu kan Pak. Mereka sudah jatuh cinta, mereka mau menikah. Oh mereka itu saling berkorban Pak. Seharusnya waktu kita menikah juga seperti itu Pak. Dalam situasi seperti ini kita bisa saling mengerti, saling memahami. Juga ayo saling berkorban satu dengan yang lain. Bukan jadi perongrong Pak, wah jadi ribut Pak. Nah itu semua kembali kepada komunikasi antara suami istri itu sendiri Pak. Diberi pemahaman, pengertian. Istri pun harus memahami hal ini. Supaya apa? Keluarga dalam kondisi yang baik. Itu sih Pak. Baik, Pak Yuli ini makin seru nih. Jemaat Tuhan segera WhatsApp karena waktu kita sangat terbatas. Jikalau Anda punya pertanyaan, silakan kirim ke WhatsApp kami. Dan jikalau belum terjawab, nanti akan dijawab oleh Pak Yuli setelah acara ini. Kita akan kembali ke tanya jawab kita setelah yang satu ini. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Baik, kita kembali ke Gihon Talk Show, Stronger and Healthy Family. Pemirsa dan jemaat di rumah, mari kita bangun keluarga yang kuat dan sehat di pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Berikutnya Pak Yuli, kita akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tadi dua mewakili bapak-bapak ya suami. Sekarang kita coba lihat yang istri. Oh ada nih satu yang mewakili istri ini. Waduh, ini agak dalam nih Pak Yuli. Saya curiga suamiku selingkuh. Wah ini nih. Jadi coba saya lihat sebentar ya Pak Yuli. Oh intinya suaminya suka pulang malam Pak Yuli. Suami suka pulang malam dan jarang ada komunikasi suami istri. Gitu. Jadi gimana Pak Yuli cara menghandle ini? Apakah perlu, oh ini pertanyaan gini, apakah perlu konseling ke gereja atau bagaimana Pak Yuli? Iya, sekali lagi kalau pertanyaannya saya curiga, ini kan masih asumsi Pak. Belum ketahuan pelakornya Pak ya? Betul, ya artinya kalau curiga Pak, oh dia suami saya pulang malam. Pertanyaan gini Pak, apa dia kerjanya memang sampai malam? Dan apakah ini sudah terjadi sebelumnya tidak seperti ini? Nah itu perlu ya Pak ya, kalau cuma sebatas saya curiga suami saya selingkuh, dia sering pulang malam. Ini masih asumsi Pak, menikah itu tidak boleh sekedar bangun asumsi untuk pasangannya Pak, jadi ribut Pak. Nah diajak ngomong saja Pak, gitu. Istrinya seharusnya tanya, Pak kok gak biasanya sih? Selama ini kan papa pulang jam 6 sudah di rumah. Kok akhir-akhir ini kok pulangnya jam 9 malam 10 malam. Kalau saya bilang lembur. Ya suami bisa memahami. Kan lembur gak tiap hari Pak. Kalau sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan lembur terus Pak. Nah mungkin asumsi ini akan berkembang Pak. Tapi kalau ini baru sekali 2 kali lalu dia katakan wah jangan-jangan. Lebih bagus dibicarakan Pak. Karena tidak boleh kita terlalu banyak membangun asumsi. Akhirnya ternyata kalau iya, kalau tidak bagaimana? Akhirnya hubungan itu tidak sehat.
Mungkin seperti itu ya Pak ya. Nah Pak Yuli, ini ada pertanyaan bagus ini Pak. Karena dia pakai ayat firman Tuhan loh Pak. Ini agak hebat orang ini nih. Dia bilang ini kami keluarga suami istri. Ini dari ibu nih, dari ibu ya. Jadi tadi yang 2 suami, sekarang 2 istri nih. Kami sering adu mulut Pak. Keluarga itu begitu gampang adu mulut. Dan setiap kali adu mulut yang keluar adalah ayat-ayat firman Tuhan Pak. Nah, gimana Pak Yuli ini? Wah. Berbahagialah. Nah, ini nih Pak Yuli, berbahagialah orang yang rendah hati karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Istrinya menjawab nih, berilah maka akan diberi Pak. Jadi bagaimana, Pak? Ini ujung-ujungnya shopping ini. Pengen beli mobil ya Pak Yuli. Iya. Gimana Pak Yuli? Iya Pak. Jadi ini berarti ke bahasa verbal ya. Bahasa Jadi verbal. Bahasa verbal. Gimana Pak Yuli? Iya Pak. Nah sekali lagi kalau konflik sering adu mulut, ayat itu bukan untuk dipakai menyerang pasangan. Betul nggak Pak Willy? Iya. Maksud Bapak Ibu yang di rumah, ayat itu bukan untuk menyerang pasangan loh. Bagaimana ayat itu dipahami dan kita lakukan. Karena gini Pak Willy, juga Bapak Ibu yang ada di rumah, kita itu suami tidak bisa mengubah istri. Istri juga tidak bisa mengubah suami. Tapi mulai diri kita yang berubah, waktu diri kita berubah, pasangan kita melihat perubahan itu maka dia akan berubah. Kalau tidak, dua-duanya akan stres Pak Willy. Tapi sekali lagi jangan main ayat. Karena Tuhan mengajar pada kita, ayat bukan untuk dimainkan supaya perang, untuk perang suami istri. Tapi untuk dihidupi bersama-sama. Dan Alkitab berkata Pak, berbahagialah orang yang mengerti dan melakukan. Bukan untuk menyerang pasangan. Sama kan kalau ke gereja Pak, suami istri ke gereja, lalu pendeta khotbah, lalu tiba-tiba si istri segel suami, lu dengar lu, itu untuk kau suamiku. Oh bukan gitu. Artinya ayo dilakukan bersama-sama. Nah seperti itu sih Pak jawabannya. Perlu dihentikan itu Pak. Pak Yuli, satu pertanyaan lagi karena ibu ini nampaknya penting nih. Sekarang ada satu keluarga nih dari seorang ibu juga, mereka belum cerai Pak. Belum cerai karena KDRT nih Pak. Jadi berantem tempo hari, jadi udah, ya saya nggak tahu KDRT ini seperti apa, tapi intinya sekarang suami dan istri ini tidak tinggal serumah. Iya. Nah, tidak tinggal serumah, terus bagaimana Pak Yuli, dia minta pendapat apakah bisa disatukan oleh pihak gereja atau mereka cari solusi sendiri atau bagaimana Pak Yuli? Karena ini nampaknya ini ada konflik, sudah menuju ke fisik. Oke. Silakan Pak Yuli. Nah Pak Willy juga pemirsa yang ada di rumah, kita perlu memahami dari sisi firman Tuhan. Pernikahan dibangun karena kasih Kristus. Dan Tuhan itu membenci perceraian. Apapun alasannya, Tuhan membenci itu. Nah kalau ditanya bagaimana, ayo di gereja kita juga ada konseling Pak. Ayo datang konseling, tidak ada kata terlambat asal kedua belah pihak mereka mau datang Pak. Satu firman Tuhan berkata Maliaki 2:16 Pak. Sebab aku membenci perceraian firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Ternyata yang Tuhan benci itu perceraian. Karena di hadapan Tuhan perceraian itu sebuah pengkhianatan Pak. Pengkhianatan kepada siapa? Bukan kepada pasangan Pak. Tapi kepada Tuhan. Nah ini menarik. Kenapa? Karena waktu seorang mengucapkan janji nikah Pak, jangan lupa loh Pak. Itu baik kata bridge Pak. Bridge itu artinya gini Pak. Janji tiga pihak, janji yang diucapkan dan mengikat tiga pihak gitu loh Pak. Nah itu penting Pak. Contoh kalau di gereja kita Pak, saya masih ingat Pak, saya menikah itu 26 Oktober tahun 2000. Waktu saya mengucapkan janji nikah Pak, saya gak janji sama istri saya kok. Pada hari ini saya Yuli Susanto berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, saudara seiman, menerima engkau Sulianti. Sebagai istri yang sah dan satu-satunya mulai sekarang dan seterusnya. Saya berjanji, termasuk istri saya juga mengucapkan hal seperti itu. Janji yang saya ikrarkan itu kepada Tuhan Pak. Ada saksinya hamba Tuhan, pengerja, keluarga, jemaat. Dan itu mengikat, tidak bisa dibatalkan dengan alasan apapun. Kita kembali ke firman Tuhan Pak. Kita menentang perceraian itu. Tapi yang kedua Pak,
Alkitab berkata menutupi pakaian dengan kekerasan. Hati-hati, kekerasan ada dua macam. Tuhan juga benci ini. Satu cara verbal. Verbal itu apa? Lewat omongan, tidak lewat fisik. Ada seorang istri berkata, aduh suamiku sih gak pernah pukul saya. Tapi kalau lagi marah, ngomongnya juga gak banyak. Tapi sekali dia ngomong, sakitnya tuh di sini. Menusuk sampai ke dalam, Pak. Itu kekerasan secara verbal. Berapa banyak orang mengalami luka batin. Berapa banyak malah muncul jadi penyakit, Pak. Hati-hati dengan ucapan kita. Yang kedua, kekerasan secara fisik. Itu tadi, Pak, KDRT, dipukul dan sebagainya. Saya selalu menasihati kalau dalam konseling pranikah, Pak. Saya selalu berkata selalu kepada kepala keluarga, calon kepala keluarga. Jangan sekali-kali pukul istri. Karena Alkitab berkata dalam kitab Efesus, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Tidak ada orang yang merusak dirinya. Kalau kamu marah, kamu pukul istri, pukul dirimu. Kalau kamu merasa sakit, jangan lakukan buat istrimu. Sekali kamu lakukan, akan berulang kembali. Nah seperti itu, Pak. Bertobat perlu, Pak, tapi perlu konseling, Pak. Baik. Itu perlu konseling. Nah saya akan tutup gini, Pak. Ya, silakan. Di gereja kita, mulai minggu ini dan seterusnya, setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat, ya buat Bapak Ibu juga yang ada di rumah, setiap Selasa, Rabu, dan Jumat pukul 10 sampai pukul 12 dan pukul 1 siang sampai 3 sore itu ada konseling secara hotline. Artinya Bapak Ibu bisa masuk di dalamnya kalau butuh dilancar konseling dan doa. Akan ada hamba-hamba Tuhan yang akan siap melayani supaya bisa juga membantu didoakan dan seterusnya dan nama Tuhan dipermuliakan. Seperti itu Pak Bil. Baik Pak Yuli, puji Tuhan. Pemirsa di rumah, waktu kita habis, namun banyak sekali pertanyaan yang masih masuk. Nanti akan dijawab setelah acara ini oleh Pak Yuli langsung. Boleh Pak Yuli berikan satu quotes 30 detik kepada pemirsa di rumah tentang tema hari ini. Yang pasti Bapak Ibu di dalam Tuhan kita ingin selalu cocok namun bukan cekcok. Silakan Pak Yuli. Ya, puji Tuhan buat Bapak Ibu yang ada di rumah, buat pemirsa semuanya. Saya akan tutup dengan satu kalimat. Keluarga adalah representatif Allah di muka bumi. Lakukanlah fungsi dan peran kita di tengah keluarga dengan baik dan penuh tanggung jawab. Sebagai suami, istri, dan anak, supaya lewat keluarga kita, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan berkati buat kita Baik, semua. Bapak Ibu yang di rumah, terima kasih Pak Yuli buat waktunya sudah berbagi dengan jemaat Tuhan semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pak Yuli dan keluarga. Terima kasih Pak, Tuhan Terima kasih, berkati Pak. Pak Willy. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah bergabung dengan acara Gion Talk Show selama 4 minggu berturut-turut. Kami berdoa dari tempat ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati semua keluarga Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Ada kerukunan, ada kebahagiaan, ada sukacita. Seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Kami semua dari kru yang bertugas di Gion Talk Show mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah mensupport acara ini tentunya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, tetap berdoa, tetap baca Alkitab, tetap memuji dan menyembah Tuhan. Sampai jumpa di acara Gion Talk Show berikutnya. God bless you all. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.